Cek 1, 2. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di acara ibadah Pondok Daud kita pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak bisa berada dalam mengikuti program live streaming, mari sama-sama siapkan hati kita pagi ini untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, pagi ini dengan kerinduan kami menghadap tahta kudus-Mu. Dengan iman percaya kami akan kuasa darah Yesus yang menebus kami. Kami diberi keberanian untuk mengampuni dosa. Hamba berdoa kami semua yang ada di sini, bahkan di rumah-rumah, boleh mengalami hadirat Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan. Dan kami habiskan doa mendorong kami pagi dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasa darah menutup bungkus kami. Hati kami, pikiran kami, perasaan kami semuanya tertuju kepada-Mu. Haleluya. Mari dari awal katakan tunaikan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Mari dari awal katakan Bapa, Bapa, tunaikan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu,
besar dan mulia nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiap-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari sekali lagi dalam sungguh besar
kemudian kita akan merenungkan bersama-sama. Saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Tentu kita semua tahu ayat ini, tapi saya bacakan panjang memang, tapi apa waktunya juga masih panjang. Ya, judulnya itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11 mulai. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Ia memeroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upah Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tabun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tabun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tabun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saudaraku, renungan firman Tuhan pagi ini saya kasih judul yaitu menyerahkan hati, ya, menyerahkan hati. Nah, kita sudah baca tadi lengkap dari ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Mungkin kita bertanya atau berpikir, mengapa Bapa yang kehilangan anak bungsunya tidak berusaha mencari anaknya? Apakah Bapak tidak sanggup untuk menemukan anaknya, atau menyuruh para hamba-hambanya yang banyak, dia punya kekayaan yang luar biasa, dia punya power yang luar biasa? Kenapa kok dia tidak berusaha untuk mencari anaknya? Padahal Bapak ini punya kekayaan yang hebat sekali, punya kekuasaan. Apakah dia tidak mengasihi anaknya? Tentu sangat mengasihi anak ini. Dan jadi pertanyaan, kenapa Bapak tidak cari? Sebab percuma Bapak mencari anaknya, ya, jika ia menemukan anaknya, tapi dia tidak menemukan hatinya. Karena hati anak ini tidak diserahkan kepada bapaknya, tapi diserahkan kepada harta bapaknya atau kekayaan bapaknya. Jadi bapaknya menganggap, ya, percuma
sekali belum. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang bukan bapakku yang berlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit. Nah, dia mulai sadar, saudara. Dia mulai sadar. Nah, untuk itu Tuhan tidak suka kalau pertobatan kita itu dipaksa-paksa. Tuhan suka itu natural, saudara. Kita bertumbuh secara natural mengenal Tuhan dengan baik, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan baik, bukan karena dipaksa. Makanya Bapak nggak berusaha cari, ya biarin aja, dia udah menikmati dunianya. Tapi saudara, kita melihat di sini, begitu anak ini bangkit, dia sadar dia bangkit. Ayat 20 bilang begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Waduh, luar biasa ini respon bapak setelah melihat anaknya bertobat. Bapaknya ini punya respon yang luar biasa. Dia berlari, dia mendapatkan anaknya. Kenapa? Karena dia lihat anaknya punya hati. Nah, banyak kali hari ini orang tuh gak punya hati ke bapak, orang punya hati ke hartanya bapak. Ya, kalau jujur dan teliti juga kita melihat menyaksikan banyak orang Kristen yang lebih terpaut kepada berkat Tuhan daripada kepada Tuhan itu sendiri. Kelihatannya begitu bersemangat dan begitu berantusias untuk mencari Tuhan, memuji Tuhan, saudaraku. Tapi sebenarnya yang dicari bukanlah Tuhan itu sendiri, tapi berkatnya. Hati-hati kalau mindset kita salah. Hati-hati kalau hati kita salah, Bapak Ibu Saudaraku. Ini anak ini dia minta berkat, bagiannya dia minta, lalu dia pergi. Kenapa kadang-kadang bukan Tuhan tidak mau memberkati kita lebih, Tuhan lebih tahu keadaan kita. Kalau kita diberi banyak, kadang kita tidak siap dengan berkat itu. Justru berkat itu kadang-kadang tanpa sadar membuat kita malah jauh dari Bapa. Kita lebih senang menikmati dunia, kita lebih senang menikmati sarangan apa sampai kita tidak bisa lagi bersentuhan dengan Bapa. Pagi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu renungan ini, mari yang Bapa inginkan adalah hati kita. Amin. Yang diserahkan kepada Bapa. Makanya dalam situasi dan kondisi seperti ini, ya saudara, di mana-mana kita lihat sedang, waduh, sunyi, sepi dan susah, sedih, bercampur segala macam. Saya mau ingatkan buat kita, kalau hati kita tertuju kepada Bapa, tidak usah takut. Kita lihat di sini begitu anak ini menyadari karenanya, dia bangkit, dia pergi kepada bapaknya. Bapaknya berlari menyambut dia. Pagi ini, mari kita bawa hati kita kepada Bapa. Bapa kita jangan diragukan, saudaraku. Kita nggak ngomong dia baik, dia tetap baik. Kita nggak ngomong dia hebat, dia tetap hebat. Dia Allah pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan semuanya, dan kasihnya tidak perlu diragukan. Kalau anaknya yang tunggal dia berikan untuk saudara saya supaya kita selamat melalui karyanya di kayu salib, apatah lagi hanya perlindungan penjagaannya. Jangan ragu di situ. Yang kita ragu diri kita ini tidak bisa mengimbangi dia, tidak bisa benar-benar membawa hati kita kepadanya. Pagi ini saudaraku, saya percaya mungkin hari-hari ini banyak kita juga susah karena jauh dari Bapa. Tanpa kita sadar, kita hanya bercinta dengan dunia. Kita menikmati fasilitas-fasilitas yang ada, tapi kita tidak menikmati sukacitanya dia. Pagi ini, melalui renungan firman Tuhan ini, mari kita lihat anak ini menyadari keadaannya. Karena dia jauh dari Bapa, melarat. Kalau jauh dari Bapa itu melarat, saudara. Rohani kita kering, gak ada damai. Dan kita berusaha dengan kekuatan kita, mungkin dengan uang kita, dengan harta kita, dengan apa yang kita berusaha, nggak bisa. Tapi pagi ini, kalau kita menyadari keadaan kita, aku perlu menyerahkan hatiku kepada Bapa. Apapun yang terjadi, aku percayakan hidupku kepada Bapa yang baik, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus hidupmu dan hidupku. Hidupmu dan hidupku miliknya, percayakan saja kepada Dia. Artinya, percaya itu bukan percaya yang tidak ada isinya. Percaya itu ada isinya. Bukan hanya saya setuju pikiran saya, Dia Tuhan saya terima Dia. Bukan hanya begitu, tapi ikuti Dia. Apa menjadi kehendaknya, ikuti terus. Percaya, berani mempercayai objek kita percaya dan berani
seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu pagi ini yang paling penting di sini bagaimana kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. So, kalau konsep yang salah ini terus ada di dalam kekristenan kita, di masa-masa begini kita bisa lari malah murtad, nggak bisa mencintai Tuhan secara natural, nggak bisa mencintai Tuhan secara tulus, jujur, nggak bisa. Kita kan berkata Allah hebat kalau ada mujizat, ada ini, tapi kalau Tuhan izinkan belum terjadi, belum tentu kita akan memuji-muji Dia. Tapi yang hebat orang-orang yang punya hati diserahkan kepada Tuhan. Kita lihat ya, kita Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun Allah yang kami sembah tidak sanggup, kami akan tetap tidak mau menyembah apapun dengan Tuhan. Mereka lebih menjaga integritas mereka. Mereka orang Yahudi itu pantang bagi mereka menyembah patung. Mereka jaga integritas mereka sebagai anak Tuhan. Mari kita semua saudara, termasuk saya yang berkhotbah ini, termasuk saya, istri, anak-anak saya, kita semua mau belajar di sini. Amin. Tuhan mengajarkan kita kebenaran ini, kita harus berani menghidupinya karena kita percaya ada Roh Kudus di materaikan Tuhan kita, berarti kita mampu. Yang kedua, kita lihat juga di sini anak sulung, ya. Lalu dia memanggil salah ini, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak embut tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Perhatikan, ternyata dua-dua ini terhilang. Si sulung yang kelihatannya baik, penurut, tapi hatinya nggak baik. Begitu dia lihat adiknya pulang, dia marah. Dan Alkitab mencatat dia 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Di dalam rumah sedang ada pesta, tapi dia ada di luar pesta. Kalau hati kita tidak baik, Bapak Ibu Saudara, ini akan membuat kita jauh dari Bapa. Walaupun Bapa mau dengan kita, tapi hati kita ini yang membuat kita jauh. Dari semalam waktu kita memuji menyembah Tuhan sini, Roh Kudus kuat sekali bicara, jaga hati. Jaga hati. Ya. Nah, ini penting sekali karena sekali lagi berhubungan dengan Tuhan bukan pakai ritual seperti ini kita, tapi pakai hati nurani. Amin. Hatimu bagus, gampang kita menemukan Tuhan. Nah, untuk itu melalui renungan pagi ini, mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Dulu ada tulisan besar sekali di sini, jangan mengejar kuasanya, tapi kejar pribadinya. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua dalam situasi-situasi seperti ini, mari kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Dan Bapak berkata, aku mengasihi Engkau Bapa, bukan karena apa-apa, bukan karena sesuatu, tapi karena memang Engkau Bapa yang baik. Amin. Engkau memang Tuhan dan Rajaku yang telah menyerahkan nyawa ganti saya. Besok kita akan ibadah Paskah melalui live streaming. Saya mengajak kita semua siapkan hati. Amin. Biar Raja di atas segala raja itu berkuasa dan menjadi Raja atas hidup kita. Amin. Kadang-kadang kita nggak sadar yang menjadi Raja itu bukan Tuhan Yesus, tapi diri kita sendiri. Pagi ini melalui renungan yang singkat ini, mari kita berbalik, mau periksa masing-masing. Kan banyak waktu untuk kita memeriksa hidup kita di rumah. Berdiam diri setengah jam. Saudara, diam di kaki Tuhan, merenungkan periksa, benar nggak aku selama ini mengasihi Tuhan? Atau selama ini saya hanya yang penting saya orang Kristen, saya datang di gereja. Nah, sekarang Tuhan izinkan kita bisa datang di gereja. Berarti maunya Tuhan kita langsung datang kepada pribadi Yesus. Karena kita semua sama. Imamat yang rajani umat kepunyaan Allah. Kita diberi hak yang sama. Semua boleh datang langsung kepada Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari seperti anak ini menyadari keadaannya, bangkit. Ayo kita pagi ini mau bangkit yuk. Yes. Murnikan hati kita, luruskan lagi motivasi hati kita. Amin. Dan mengiring Tuhan lain. Kita punya Bapa yang baik. Bisa, iya Pak, ini saya begini, saya nunggu Tuhan menjamah saya. Enggak, kita yang harus bangkit sekarang. Amin. Kita yang harus bangkit sekarang. Melalui renungan firman Tuhan pagi ini, ambil keputusan, bangkit, kita cari Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Hari-hari ini seruan pertobatan di mana-mana. Kita juga, saudaraku, mau bertobat. Bisa bertanya, kan kita selama ini, Pak Fred Sonny bilang, saya aja bertobat.
Saya aja bertobat, tiap hari bertobat. Periksa diri baik-baik. Jangan-jangan selama ini saya jadi gembala sidang, salah motivasi saya. Diluruskan lagi, dimulihkan lagi, dan mulai mengalami kelegaan. Amin. Damai sejahtera dari Bapa. Luar biasa. Dia yang menjamin hidup kita. Untuk itu pagi ini, mari serahkan hati kita kepada Bapa. Biar Bapa yang melihat keadaan kita masing-masing. Di antara berapa miliar penduduk di muka bumi ini, Bapa melihat satu persatu. Ini orang hebat. Hatinya tulus. Dia mengasihi aku dengan tulus. Dia melayani aku dengan tulus. Dia menjadi gembala dengan tulus. Nanti lihat saudaraku, dahsyat hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Seperti anak ini, Bapak bikin pesta. Tapi ayah itu berkata kepada hamba, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin padanya, sepatu pada kakinya. Luar biasa. Bapak kita Bapak yang baik. Amin. Tapi kita yang perlu datang kepada Bapak. Yes. Mungkin ada yang kita aduh saya merasa jauh nih, datang lagi, bangkit lagi. Tapi Pak, dosa saya terlalu banyak kayaknya. Gak ada masalah dengan itu, karena kasihnya lebih besar dari dosa. Datang kepada Bapa. Saya mengajak kita pagi ini untuk merenung sejenak dan kita berdoa. Ingat, hidup kita adalah penyembah bagi Allah. Amin. Mungkin kita sedang jauh hari-hari ini, kita sembarangan hidup, kita lupa bahwa hidup kita ini adalah penyembahan. Tubuh kita adalah bait Allah. Mari saya ingin mengajak. Dimanapun berada, baik yang mendengarkan live streaming langsung maupun
maupun nanti atau di YouTube, Tuhan terus bekerja melalui kuasa Roh Kudus, membangkitkan terus roh kami, iman kami, sehingga kami tetap kuat di dalam kasih karunia. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Ada pengumuman, silakan duduk. Besok jam 9 kita ada live streaming ibadah Jumat Agung, perjamuan kudus Bapak Ibu. Ibadah kita 1 jam 30 menit pujian penyembahan, 30 menit firman dan perjamuan. Di jam 10 kita selesai. Ya, dan saya minta Bapak Ibu semua jemaat yang bisa Facebook atau Instagram atau nanti bisa lihat di YouTube, langsung dibikin, boleh sama-sama ikut besok. Kemudian minggu juga kita ada ibadah ya, jam 9 pagi live streaming juga. Dan Jumat saya minta semua standby di rumah, Bapak bisa cuci tangan ya, pakai baju yang rapi, kemudian siapkan semua anggur, tubuh Kristus, roti, beli roti tawar Indomaret. Kalau tidak ada anggur boleh diganti pakai Fanta. Tapi kalau nggak ada boleh ambil di gereja, atau saudara boleh WA ke grup, Pak kami pengen diantar, kami siap mengantar ke rumah. Tapi dengan selalu kita waspada, karena hari-hari ini kita memang tidak boleh keluar ya, apalagi mulai besok tanggal 10 sampai 12 tidak boleh keluar rumah. Hari ini waktunya, kalau Bapak Ibu saudara pengen, WA aja di grup atau pribadi, Bu, Pak kami pengen diantri perjamuan, kami siap akan mengantar, saya akan antar ke rumah saudara, antar perjamuan kudus, supaya besok semua kita bisa sama-sama perjamuan. Dan besok cukup yang hadir hanya yang melayani di PW, jemaat dan pelayan yang lain di rumah saja. Minggu kemarin kebanyakan ya kita nanti kena teguran dari aparat, itu besok cukup yang melayani saja yang datang di sini. Jadi yang di PW dan orang di gereja saja, sama full time gereja Pak Thomas ya. Yang lain kita tetap sukacita, kita di rumah. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mau ikut menabur dan mensupport terus pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu boleh mentransferkan persembahan saudara, baik berupa persepuluhan atau persembahan jasa, diakonia dan lain, boleh ditransfer ke nomor rekening yang sudah disampaikan waktu itu di grup, atau mungkin bisa saudara lupa atau boleh tanya lagi, nanti kami akan sharekan lagi. Ini nomornya boleh dicatat, hanya satu nomor saudara ya, semua masuk ke sini, semua persembahan diakonia apapun semua di nomor 1 aja ya, 8180 07 09 08 atas nama Redson dan Gunawan Wijaya. Ini dia. Jadi semua masuk ke sini Bapak Ibu Saudara. Kita satu rekening apapun semua dikelola di nomor 1 ini saja supaya lebih gampang. Bandung pun begitu. Ini saja pengumuman. Mari bangkit berdiri. Kita akan sudahi ibadah kita dalam doa berkat. Kami kembalikan Tuhan segala pujian dan hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu Bapa di tempat yang ini. Kau layak terima hormat, Kau layak terima pujian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persoalannya manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi ini, besok, kekal sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awal kemuliaan. Dalam nama Yesus yang percaya berkata